kan sambalnya ini itu segar nama makan. Meleset guys. Bukan meleset, kau harus bersyukur. Awak udah Kau harus bersyukur. Meleset lah orang dah. Kau harus bersyukur. berarti dikit sambalnya dia makan. Kau harus bersyukur. Aki cowok beb. Karena kau tak bersyukur lah. Oh, ada anak. Mana? Oh, sana juga orang. Sengaja tindak belanja tempatnya. Nah, waktu sarapan. Di Sarapan. mana? Mana ada? Ya Allah putih dari jalan tadi jalan sampai situ. Kan sisa adik. Oi. Apa sih? Simpan nanti dia campak adik nak. Di sini tak bisa nyimpan nak. Ngopis. Nak sana. Segan. Ya. Kenal lah. Pangkah. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Selamat datang di channelnya Jalan-Jalan Sodap. Nah, kali ini kita berada di salah satu daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Kampar guys. Dan kali ini kita ingin menuju pulang guys, tentunya di Kota Pekanbaru. Nah, untuk kawan-kawan ingin mengetahui seluk-beluk jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan Kampar. Nah, kebetulan nih guys, saya sedang di Kampar, ingin menunjukkan jalan menuju Pekanbaru. Tentunya jalannya potong guys, biar irit bensin dan tentunya waktunya lebih efisien. Nah, mau tahu jalannya seperti apa? Yuk, saksikan terus di channel ini guys. Dan saat ini kita berada di daerah Tapung nih guys. Nah, jadi kita ini ingin menuju Pekanbaru dan tentunya kita ingin jalan motong-motong guys yang ada di jalan sini guys. Dan jalan motongnya seperti apa? Yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, kebetulan jalan yang saya rekomendasikan ini adalah jalannya tentunya jalannya sangat sepi ya, dan tidak berlubang dan tidak jelek ya tentunya. Karena kita ingin pergi suatu tempat atau ingin menuju suatu daerah gitu kan, kita tentunya ingin mencari jalan yang
sepi dan nggak macet, dan tentunya jalannya bagus. Nah, inilah jalannya yang akan saya rekomendasikan untuk kawan-kawan untuk mencoba ini. Karena kalau di jalan lintas guys, kita sama-sama ketahui di jalan lintas itu banyak mobil besar ya. Jadi dan itu sangat tidak dianjurkan ya bagi seorang traveling atau ingin berjalan santai-santai bawa keluarga ya, karena risiko kecelakaannya itu sangat tinggi sekali. Dan makanya saya rekomendasikan jalan ini guys, jalan desa tapi jalannya bagus guys, bukan jalan kaleng-kaleng ya tentunya. Dan kita kan juga sudah tahu bahwa pemerintah pusat sudah menganggarkan dana desa itu sangat banyak sekali guys, dan desa tersebut sudah mengalokasikan ke infrastruktur jalannya, dan sehingga jalannya jadi bagus guys. Nah itu guys yang ingin kita review jalannya. Terima kasih ya sudah stay di channel ini. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan like juga, kemudian share ke masyarakat lain agar masyarakat lain tersebut mengetahui informasi ini dan bisa menjadi rujukan buat mereka untuk menjadikan perjalanan mereka menjadi happy dan lebih menyenangkan tentunya bagi pemirsa dan juga untuk diri saya sendiri tentunya. Terima kasih ya. Dan inilah videonya. Dan saya sedikit informasikan, saat ini kita berada di jalan lintas Tapung Bangkinang guys. Dan inilah perjalanan kita. Sekedot.
sini ya guys, pasar yang ada di Tapung. Kita nggak tahu nih pasarnya pasar apa. Kayak bukan pasar ini ya, pasar tradisional ya. Kayak pasar tradisional, cuma kita belum tahu nih. Nanti kita cari tahu ini pasarnya pasar apa. Nanti kita informasikan kepada kawan-kawan, kepada penonton ya. Nah, saya berharap kepada kawan-kawan dan pemirsa yang setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dalam perjalanan singkat, padat, dan tentunya jalan motong yang efektif dan efisien tentunya. Dan jangan skip video ini guys, karena video ini kalau Anda skip nanti ketinggalan informasi-informasi yang sangat penting tuh guys, dan rugi kan rasanya kan ketika sudah menonton kemudian informasi yang sangat berharga itu terlewatkan. Nah, jadi tidak terinformasikan secara utuh gitu loh guys. Nah, ini loh guys jalan yang saya maksud, dan kita ini sedang memasuki daerah desa Bukit Payung. Nah, ini kita jalan motongnya guys. Jadi kita tidak jalan ini ya, jalan utamanya di Tapung ini, jalan lintasnya. Kita sedang melewati jalan di pedesaannya, dan pedesaannya itu sangat-sangat bagus guys. Dan menurut saya di pemerintahan desa di sini itu sangat sudah maju ya, karena kita lihat dari kantor desanya dan rumah-rumah penduduknya, dan ada juga kantor KUD ya, kantor unit desa, kantor koperasi unit desanya sudah bagus sekali. Dan dengan saya melihat seperti itu dan rumah-rumah penduduk yang ada di sini, saya yakin guys pendapatan penduduk sini itu saya kira sudah sejahtera. Dan saya lihat sekelilingan di desa ini itu banyaknya kelapa sawit, dan kelapa sawit kelilinginya, dan itu sangat luar biasa ya. Dan kita sangat bersyukur sekali bahwa pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana desanya, dan masyarakat desanya itu sangat terbantu sekali dengan dana tersebut. Dan itu yang saya lihat sekarang nih guys. Dan kenapa ya rumah orang-orang sini sudah mulai ini ya, mulai bagus, sudah ini ya, banyak permanen ya, udah nggak ada lagi yang namanya papan gitu ya, udah banyak permanen di sini. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa program pemerintah ketika zaman Pak Harto tahun 25 tahun yang lalu itu Pak Harto sudah mewacanakan suatu program yaitu imigrasi ya, transmigrasi. Jadi transmigrasi ini itu setiap masyarakat warga negara yang ingin mengikuti program ini, maka dia mendapatkan 2 hektar sawit guys, 2 hektar sawit, dan kemudian 1 buah rumah. Nah, setiap kepala keluarga atau satu kakak itu mendapatkan 2 hektar sawit dan 1 buah rumah. Nah, ceritanya gini guys, ketika zaman dahulu itu mereka ini menikmati program ini itu dalam keadaan nol guys. Jadi wajar-wajar saja ya kalau saat ini mereka sudah sejahtera. Kenapa? Pemerintah hanya memberikan 2 hektar sawit, kemudian hanya beberapa bahan pokok, kemudian tinggal mencari ini ya, hanya mencari lauk pauknya aja lagi gitu. Jadi keadaan listriknya di zaman itunya belum ada, listriknya belum ada, penerangan ya belum ada. Ya maklum lah guys, zaman dahulu kan di listrik yang seperti saat ini itu sangat payah sekali itu diakses oleh masyarakat. Jangankan masyarakat yang di pedesaan, di kotaan pun masih merasakan kesulitan listrik. Di zaman dahulu, saya bercerita di zaman dahulu bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah, sekarang setiap desa dan daerah desa pun sulit pun sekarang sudah banyak masuk listrik ya. Jadi yang nama program itu adalah PLN masuk desa yang saya pernah dengar gitu kan. Jadi lebih detailnya program listrik masuk desa nanti kita bahas ya guys.
karena kita belum sampai di desa yang kita maksud atau desa terpencil tersebut. Nanti kalau ada kesempatan nanti kita review ya. Nah, kembali lagi di desa transmigrasi tadi. Saya. Jadi desa transmigrasi ini yang mendapatkan program tersebut itu banyakkan penduduk yang ada di daerah Jawa tuh guys. Karena apa? Karena daerah Jawa sana mereka itu masyarakatnya sudah padat sekali, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana dan memindahkan masyarakat tersebut dari kota, dari tempat yang padat ke tempat yang ini guys, dari tempat yang tidak padat. Biasanya itu desa guys, makanya transmigrasi, perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke desa. Sama-sama kita ketahui bahwa desa itu adalah tempat yang tidak begitu banyak atau tidak begitu ramai penduduknya. Dan begitulah sepengetahuan saya guys tentang transmigrasi. Dan lebih detailnya nanti kita tanya sama orang atau guru geografi. Silakan Bu, apa yang Anda ketahui tentang transmigrasi Bu? Dan apa program pemerintah pusat yang telah melakukan transmigrasi dulunya? Kenapa pemerintah pusat melakukan itu? Dan para penonton ini ingin tahu. Apa Bu Guru? Silakan Bu Guru. Dengan segala hormat dan waktunya, kami silakan Bu Guru kita, guru geografi SMA, salah satu SMA swasta yang ada di Kota Pekanbaru. Saya ingin tahu dari dia guys. Silakan Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang transmigrasi Bu? Kenapa program transmigrasi itu diadakan atau dianggarkan oleh pemerintah pusat? Begitu sangat pentingkah transmigrasi di zaman dahulu atau sekarang, atau masih dibutuhkan transmigrasi itu? Saya ingin tahu Bu. Silakan Bu. Komentarnya sedikit aja Bu. Atau Ibu tidak tahu, atau Ibu malu-malu, atau Ibu tidak punya ilmu? Saya ingin tahu nih, para guru-guru milenial sekarang ya, itu kebanyakan tidak ngerti loh apa yang telah diajari kan? Jadi saya ingin tanya sama ibu guru yang sebelah saya ini, gimana Bu? Ada Ibu tahu sedikit tentang transmigrasi? Karena ya, jadi transmigrasi itu artinya perpindahan penduduk dari satu tempat, biasanya itu dari provinsi yang padat ke provinsi yang masyarakatnya itu masih jarang. Ada contohnya biasanya pada zaman Soeharto itu kenapa diberlakukan transmigrasi? Yang pertama itu alasannya adalah agar pembangunan Indonesia itu merata. Kemudian penduduk yang di Jawa yang sudah padat, yang ekonominya juga di bawah standar waktu itu, maka bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Jawa waktu itu? Ya, salah satunya adalah dengan bertransmigrasi atau pindah ke Pulau Sumatera yang masih masyarakatnya itu bisa dibilang tidak terlalu padat dan tidak padat. Tapi kenapa lebih banyak memilihnya itu Provinsi Riau sama Medan kalau saya tidak salah itu. Kalau di Sumatera Barat itu nggak ada ya. Karena yang pertama Provinsi Riau itu hutannya masih banyak yang belum diolah waktu itu. Oh, jadi bisa saya dapat kenapa di daerah Riau itu bisa dilakukan program transmigrasi, dan daerah Sumatera Utara itu bisa dilakukan transmigrasi karena bentuk geografisnya dan hutannya bisa dilakukan pembibitan penanaman perkebunan gitu ya. Kemudian kalau di daerahnya Sumatera Barat, karena daerahnya itu pegunungan dan tidak memungkinkan untuk melakukan program transmigrasi atau penanaman tumbuh-tumbuhan yang mungkin bisa jangka panjang ya Bu ya. Karena di sana itu kalau nggak salah bentuk geografisnya itu sangat berbeda sekali antara Riau dan Sumatera Utara. Itu ya mungkin ya Bu ya. Ya, yes. Nah, karena bentuk geografis yang di Sumatera Barat itu tidak cocok dengan
kalau saya karena ini tumbuhan, jadi kita harus tanya dulu ya dengan yang ini ya, cikgu ini ya, pertanian ya. Alasannya ya ini, kalau Sumatera Barat itu yang bisa ditanam itu adalah tumbuhan musiman. Nah, sementara kalau dia bertransmigrasi itu kita tidak bisa memberikan mereka tumbuhan yang musiman. Harus ada yang perkebunan yang bisa berdiri lama untuk menopang kehidupan mereka. Kalau Sumatera Barat itu biasanya orang hanya tanam seperti sayuran, padi. Nah, itu tuh dipanennya kan lama. Kalau sawit atau kebun karet itu berdirinya lama. Oh gini ya, berarti kalau seandainya mereka para transmigrasi itu menanam padi, itu jangka waktu untuk panen dan tanamnya itu sebentar ya, Ya. dan tidak berkelanjutan lagi kalau seandainya itu telah selesai gitu kan. Iya, Tapi kalau seandainya tanaman seperti sawit, karet, kalau ditanam itu mereka akan membutuhkan waktu yang begitu rentan waktu untuk panennya. Itu pertama itu agak lama ya. Kemudian hasil dari panennya pun cukup lama gitu ya. Jadi masa panennya juga lebih panjang gitu kan. Jadi masyarakat itu sangat merasa sekali manfaatnya kalau seandainya ditanamnya sekali, kemudian manfaatnya itu berkali-kali kan gitu. Jadi sekali tanam untuk bisa selama 25 tahun lebih ya. Tapi kalau kita nanam ini padi, itu dikasih tanah, kemudian kita tanam padi 6 bulan atau 3 bulan itu udah panen. Ya, kita tahulah kalau masyarakat ya, kalau seandainya sudah dapat penghasilan itu mereka lupa yang namanya nabung ya. Jadi kita ini banyak juga sih masyarakat kita ini kalau sudah panen tuh biasanya kita kan lupa itu nabung, bahwa ketika itulah tadi guys, karena banyak sekali masyarakat kita ini ketika mendapat uang banyak, mereka itu tidak bisa mengelola uang tersebut. Biasanya mereka sangat ini ya, konsumtif. Biasanya mereka seperti itu. Ketika dapat ada uang panen seandainya seperti ini ya, yang padi tadi, itu biasanya kalau panen itu enggak kemana, itu dapat 25 juta atau sekian jutaan. Nah, jika seandainya yang didapati oleh masyarakat tersebut transmigrasi, ketika mereka dapat, maka mereka akan balik lagi ke kampung mereka. Nah, dan itu sangat tidak efektif sekali guys. Dan banyak juga dari mereka yang menjual tanah-tanahnya ya ketika itu. Dan banyak juga kita dengar bahwa penerima program transmigrasi ini dulunya itu banyak juga pulang. Dengar cerita nih Bu, jadi saya pernah dengar dari desa mana tuh Bu, jadi mereka itu ketika dia dapat program itu dianya mereka menjual kepada orang yang masyarakat setempat atau masyarakat transmigrasi juga dia Bu. Tapi dia sudah bertahan di sana itu kan, sudah betah, dan dia paham betul dengan kehidupan yang sangat sulit itu. Karena kita ketahui ya, dari masa-masa ini adalah berjuang ya. Jadi hidup ini adalah berjuang. Jadi ketika siapapun yang bertahan untuk memperjuangkan hidupnya, maka itulah dia orang yang berhasil. Dan begitu juga dalam saat ini pandemi ya Bu ya. Pandemi ini ada, tapi walau seperti apapun positifnya dari pemerintah, tetap ada negatifnya transmigrasi. Maksudnya itu tetap ada yang dirugikan dari satu pihak. Oh ya, apa itu Bu? Contohnya hutan Riau yang dulunya itu benar-benar hutan, kemudian sekarang ini kita tengok hanya sawit sejauh mata memandang itu hanya sawit. Nah, sawit juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, menimbulkan panas.
compare dengan Riau, Pak. Waduh, kalau di Riau panasnya lain. Yang kemudian sawit juga menyerap air. Nah, jadi air yang biasanya banyak ya, itu akan menjadi sedikit berkurang. Yang dulunya asri karena adanya sawit, jadi tidak alami gitu. Ya, tapi kalau dari segi yang positifnya memang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, tetap yang namanya program pemerintah itu tidak ada yang sempurna, pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Semakin banyak sawit di Riau, maka semakin akan bertambah tingkat kebanjiran. Dan sekarang itu Riau adalah salah satu provinsi yang kalau banjir, alhamdulillah sudah hampir sama dengan di Jawa. Saya pernah merasakannya sendiri, padahal saya tinggal di kota, tinggal tepi sungai, yang sungainya juga tidak besar, tapi banjirnya bisa setinggi dada. Nah, itu harus dievaluasi kembali sebenarnya untuk penanaman sawit. Mungkin lebih lebih disarankan mungkin yang lain. Bagaimana, Pak? Oh, gitu ya. Oh, terima kasih sekali ya Bu ya sudah mencerahkan pada penonton Jalan-Jalan Sodap ini. Nah, saya mau menambahkan, Pak, karena di Provinsi Riau ini semakin banyak sawit. Nah, jadi saya menyarankan kepada ibu-ibu rumah tangga, kalau ada lahan kosong di dekat rumahnya, ditanamlah tumbuh-tumbuhan selain sawit. Mungkin bisa lengkeng, Bu. Nah, bisa mangga. Ya, intinya jangan sawit. Sawit ya perlu ditanamnya jangan di tengah kota deh. Karena semakin banyak tumbuhan kembali seperti selain sawit, itu akan membuat bumi kita kembali asri, oksigen kembali bersih untuk masa depan anak-anak kita. Cintailah bumi, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sungai. Itu aja, Bu? Ya, betul, Pak. Saya sangat mencintai bumi ini. Oke. Itu guys, kalau orang geografi ngomong tetap mencintai bumi ya. Dia tidak mencintai hatinya. Asik. Oke guys. Nah, jadi kita dapat gambaran dari Bu Geografi ini bahwa untuk program transmigrasi tersebut itu dalam ilmu geografinya itu sangat sangat tidak efektif untuk bumi ini, dan itu sangat menghancurkan jantungnya ibunya cinta sama bumi tadi. Dia merasa hatinya tergores-gores dengan adanya program tersebut, dan mudah-mudahan saya berharap kepada presiden berikutnya bisa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh ibu tersebut. Jangan menanam sawit lagi. Sawit ini yang ada ya tetap ya segitu aja katanya. Jangan ditambah lagi. Tapi tambahlah dengan tanaman yang komoditi lainnya yang yang telah dijelaskan olehnya. Ya, seperti nanam jengkol tadi bilangnya, nanam kelengkeng, seperti macam buah-buahan lah guys. Jadi kalau bisa jangan seperti program itu lagi.
gitu loh Pak Presiden. Jadi ketika itu zaman yang banyak seperti program tersebut itu adalah programnya Pak Soeharto ya. Kemudian saat ini juga masih banyak juga ya program-program untuk penanaman replanting dan semacamnya yang masih digalakkan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat petani. Dan seperti apa programnya nanti kita bisa jelaskan kepada yang ahlinya. Kalau kita jumpa para ahlinya nanti kita bincang-bincang gimana ya supaya dapat program tersebut. Nah, kembali lagi dengan program transmigrasi tadi tuh guys. Nah, jadi kita sudah dapat gambaran dari Ibu Geografi tadi bahwa transmigrasi itu untuk segi ekonomi itu sangat membantu sekali ya untuk masyarakatnya. Kemudian untuk keadaan ini ya, taraf hidup yang banyak dan padat karya, padat penduduk itu sangat bermanfaat karena di satu tempat itu yang padat dipindah ke tempat yang tidak padat, maka bisa membuat menjadi sebuah kehidupan itu menjadi keberlangsungan guys, dan menjadi sebuah ikon baru atau menjadi sebuah ini ya dataran baru atau tempat ini ya populasi yang baru, sehingga tempat tersebut bisa menjadi suatu sebaran yang bagus dan tidak menjadi suatu hal yang tidak belen. Seperti kapal nih guys, seandainya kalau suatu sudut itu ramai orang, maka kapal itu akan menjadi oleng. Nah, maka pemerintah itu membuat supaya hal tersebut tidak menjadi oleng guys. Jadi semuanya menjadi sapu rata, datar, yang sakit sama sakit, yang ringan sama ringan, yang enak jadi enak, yang nggak enak pun kita makan pun sama-sama. Jadi gitu guys, sama-sama rasa, jadi pun jadi enak. Yang situ enak, sini enak, jadi tidak ada yang nggak enak, jadi enak semua. Nah, jadi gitu guys. Satu lagi Pak, saya tambahin ya Pak ya, boleh ya Pak? Oke guys, kali ini Ibu ini ingin menambah satu ide lagi guys, gagasan. Karena saya ingin mancing-mancing juga otak ini biar berkembang nih guys. Makanya keluar juga nih ide-idenya yang baru nih guys. Silakan Bu, apa lagi tambahan Bu? Bukan ide ya, tapi sedikit masukan bagi orang-orang yang udah nebang pohon hanya untuk nanam sawit atau yang lainnya. Tapi yang terasa itu memang sawit. Kenapa sawitnya Bu? Semakin banyak hutan yang ditebang, maka hewan-hewan liar yang di dalam hutan itu mereka tidak ada lagi tempat untuk pergi. Istilahnya tuh begini, rumah mereka itu sudah tidak ada, tempat mereka mencari makan juga tidak ada, habitat mereka terganggu. Kemudian yang diserang nanti ujung-ujungnya ya manusia gitu kan. Nah, jadi saya berharap jangan lagi ada penebangan pohon. Kasihan hewan-hewannya, kasihan juga anak-anak kita nanti. Semakin bumi ini panas, maka anak-anak kita 20 tahun lagi menghirup udara segar juga mungkin susah, atau mungkin nanti mana tahu karena sudah tidak adanya udara yang segar bisa dihirup, bisa diperjualbelikan. Nah kan sayang ya gitu kan, yang udara yang free aja dikasih Tuhan, kemudian kita apa namanya ya, kita rusak ya, kita rampas dari anak-anak kita. Jadi stop penebangan pohon, kebakaran
hutan, hutan, pembalakan liar, illegal logging. Sayangi bumi kita, sayangi untuk anak-anak kita, stop rumah kaca. Efek rumah kaca itu lebih berbahaya menurut saya dibandingkan dengan sawit. Ya, begitulah, semakin maju teknologi juga semakin menghancurkan kita. Efek rumah kaca itu yang pertama ya, yang paling kita rasakan adalah khususnya di kota, panas. Kemudian Bapak tahu Pak, ultraviolet Pak? Baru dengar Bu. Oh, baru dengar Bapak ya. Tapi ultraviolet yang di mobil tuh sering Bu. Ada nama mobil ultraviolet, mobil violet, banyak Chevrolet. Chevrolet kali. Itu banyak juga saya dengar Bu. Ultraviolet itu saya juga sering di handphone tuh Bu. Ada infrared itu Bu. Itu banyak infrared juga yang saya pahami Bu. Itu saya kira itu adik-beradik juga dia tuh Bu. Efek rumah kaca itu terasa itu bagi tubuh kita juga ya. Jadi semakin panas permukaan bumi ini, maka ada yang namanya kanker kulit, itu juga bisa langsung dari matahari. Nah, jadi sebenarnya awal mula dan yang harus kita perbaiki dulu adalah alam. Makanya di luar negeri saya pernah membaca di India itu ada satu bapak berjalan kaki selama 8 jam atau 5 jam. Dia berjalan kaki itu untuk menanam pohon, hanya untuk menanam pohon dengan uang sakunya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Dan dia juga bukan orang yang berpendidikan tinggi ya, tapi dia sangat mencintai lingkungannya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Kata si bapak tersebut, dia melihat bahwa tidak ada lagi komoditi atau barang yang bisa dia jual di desa tersebut, karena yang biasanya mencari ikan itu ikannya sudah tidak ada, yang mencari kepitingnya sudah tidak ada. Nah, jadi si bapak ini menanam namanya mangrove Pak. Pernah dengar Pak? Mangrove Pak? Mangrove itu banyak sekali di kampung saya tuh. Nah, jadi bapak di India itu menanam pohon mangrove itu berjalan kaki selama 8 jam karena hutan mereka sudah gundul dan tidak ada mangrove lagi. Itu kan adanya di tepi pantai ya? Iya betul, tepi pantai. Kalau kami itu namanya hutan bakau namanya. Hutan bakau. Kalau Indonesia bilangnya hutan bakau ya. Kalau mangrove itu keren kali namanya. Iyalah Pak, namanya juga guru geografi. Jangan keren-keren kali lah, jadi bego kami dia Bu. Kami tahunya hutan bakau ya Bu, kayu-kayu bakau itu mantap itu Bu untuk jadi bahan bakar Bu. Itulah salah ya kan. Jadi pohon-pohon itu jangan ditebang yang hidupnya, tapi kan ada dahannya yang mati. Nah, jadi kalau dahan yang mati itu untuk entah masak, tapi yang hidupnya jangan ditebang. Itulah Bu, saya ngambil yang mati ya Bu, bukan yang hidupnya saya tebang Bu. Oh, bagus lah Pak. Jadi pohon bakau itu biasanya adalah tempat ikan atau tempat kepiting. Nah, si bapak di India itu Pak berhasil menanam 2 hektar sendirian loh Pak, jalan kaki 8 jam. Satu hari Bu, dia nanam Bu? Bukan 1 hari lah Pak. Berapa tahun Bu? Kalau saya nggak salah itu nggak sampai bertahun. Berapa hektar dia nanam Bu? 2 hektar lebih. Dikit kali Bu.
untuk menjadikan wah itu harusnya bisa Sendiri loh Pak, 1 sendiri. juta hektar Bu. Dalam waktu beberapa bulan sendiri kita saja belum tentu bisa. Jalan kaki sebentar aja udah loyo, udah ngeluh. Nah si bapak itu 8 jam loh berjalan kakinya. Itu hanya jalan kakinya aja, belum lagi naik perahu. Oh gitu ya Bu. Jadi sebenarnya ya Saya belum menggambarkan Bu seperti apa tuh Bu. Jadi seperti apa sih 2 hektar tuh? Tapi kalau pikiran saya, kalau 2 hektar itu bukan ini ya, bukan tanaman yang di tepi pantai rasanya kalau 2 hektar. Tapi kalau berkilo-kilo, itu mungkin bisa masuk di akal ya. Karena kita ketahui garis bujur pantai itu adalah kita menghitungnya kilo ya, berapa persegi panjang gitu kan. Bukan hektar. Kalau hektar itu hitungannya kan persegi 4 gitu kan. Tapi kalau ini makrup tepi pantai itu sepanjangan pantai itu mungkin berapa mil gitu mungkin dia tanam, mungkin itu yang dimaksud Ibu ini mungkin. Mungkin bisa dijelaskan kan Bu. Tidak hanya mangrove, bukan hanya hutan bakau. Nah ada lagi tuh satu inspirasi. Karena kita ngitung hektar itu ini aja, ini udah hampir hektar ya kali ke belakang, dan itu sangat tidak mungkin sekali ya. Tapi kalau sebuah pemberitaan yang sangat besar, saya kira itu lebih dari 2 hektar. Saya lupa deh berapa itu. Nah, mungkin Ibu ini Yang harus jelas, kita korek dulu informasinya, nanti dijawab sama Ibu nih ya. Karena kalau sebuah berita yang wah, saya kira itu lebihan yang namanya 2 hektar, 10 hektar, atau bahkan 100 hektar. Saya kira itu lebih. Mungkin saya pikir dalam pikiran saya itu lebih dari 1000 kilomil yang telah dia tanam dengan dana pribadi untuk kepentingan masyarakat penduduk yang ada sekitar tersebut. Dan itu hal yang sangat wah ya, dan perlu dicatat dan perlu dicontoh tentunya. Dan buat kawan-kawan yang masih saja stay di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak tertinggal informasi-informasi menarik lainnya. Dan buat kamu yang suka video ini, dan share ya kepada kawan-kawan, sanak famili, dan teman dekat. Ya tentu ini sangat membutuhkan informasi ini. Terima kasih ya. Dan ini adalah pembahasan kita hari ini tentang transmigrasi, dan ini ya, dan ada juga cerita tentang seorang relawan, seorang ini ya, pecinta alam yang telah membangun daerahnya dengan tenaga, pikiran, materi sendiri untuk kepentingan masyarakat sekitarnya, agar hidupnya bisa keberlangsungan dan habitat ya, binatang di sekitarnya juga bisa terjaga. Nah, tadi kita melihat elang guys. Kembali lagi dengan program transmigrasi yang kita bercerita tentang oksigen dan segalanya. Dan saya nih minta informasi pada ibu ini, program apa yang mungkin yang bisa dicanangkan dalam jangka waktu panjang, kemudian bisa menjadikan sebuah income buat masyarakat tersebut yang telah melakukan transmigrasi tersebut, selain sawit atau karet.
apa kira-kira lagi Ibu yang harus kita lakukan untuk kedepannya agar alam kita terjaga, masyarakatnya ekonominya naik gitu? Banyak bisa menanam komoditi lain. Contohnya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita nanam lengkeng itu kan juga dijual, juga bisa menghasilkan duit. Sebenarnya kan yang dicari itu kan duitnya. Nah, lengkeng juga hidupnya lama gitu kan. Kalau dijual juga banyak, juga mahal, dan juga bisa panen terus. Lengkeng, kayak mangga, kayak apa lagi ya buah-buahan yang pohonnya hidupnya lama, tapi dia bisa berbuah terus. Nah, Bapak dengar nggak Pak, seperti kata Pak Anies, bukan Anies deh, Atu Anas Pak. Atu Anas yang orang Bagan itu Pak. Oh, Atu Anas yang lucu tuh ya. Itu kan ada tuh program dia Pak. Tanamlah mangga depan rumah tuh katanya. Belakang rumah. Ya pokoknya di sekitar rumah. Kayak duku Pak, bisa tuh Pak, kayak di Palembang ya kan. Duku Palembang tuh kan terkenal, hidupnya juga lama, lebih dari sawit hidupnya. Tapi mungkin sawit ini tingkat ekonominya lebih tinggi dan lebih menjanjikan. Apakah durian itu bisa dikomoditikan? Salah. Durian tuh Pak banyak bisa diolah, tidak hanya mentahnya saja. Tapi untuk menghasilnya 25 tahun atau 50 tahun akan datang baru dia berbuah ya? Enggak lah. Sekarang itu sudah banyak tumbuhan itu yang berbuah cepat. Manusia sekarang itu sudah semakin keren. Yang dulunya buahnya 10 tahun kemudian bisa berbuah setelah ditanam 5 tahun. Nah, jadi gitu guys. Untuk masyarakat sekitar yang ada tinggal di hutan atau daerah hutan lindung, saya berharap kepada masyarakat sana tetap jaga kelestarian dan keberlangsungan hewan-hewan dan tumbuhan di sana agar terjaga habitatnya. Janganlah Anda egois. Jangan Anda hanya mementingkan diri sendiri untuk demi materi Anda rela menembang pohon. Kan gitu ya Bu ya? Ibu ini sangat sedih sekali kalau ibu-ibu bapak-bapak menembang pohon, membakar hutan. Panas soalnya Pak, Hati ibu ini teriris seperti cintanya ditolak berkali-kali. Jadi gitu guys. Saya berharap nih kalau permisa, kalau tidak ingin ibu ini nangis atau hatinya teriris, subscribe lagi. subscribe channel ini guys, karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar, dan like juga pun gratis, dan komen pun gratis guys, nggak bayar. Nanti kalau banyak yang nonton kita kasih giveaway guys, kita kasih giveaway. Kapan lagi kan dapat giveaway kan, dengan dengar video ini kan dapat giveaway kan. Jadi gitu guys, saya berharap kepada permisa atau masyarakat di sekitar sana tetap selalu jaga lingkungannya, jaga keaslian hutannya,
saya sangat apresiasi ya kepada penduduk yang di sana, karena tidak sedikit juga yang selalu setia merawat dan ini ya menjaga hutan agar tidak dibakar, ditebang sembarangan dan sebagainya lah ya, yang dalam arti kata dia tetap menjaga kelestarian hutan tersebut. Saya sangat apresiasi para penduduk di sana yang telah menjaga kelestarian tersebut. Terutama kita sangat juga terima kasih kepada ini ya penduduk Talang Mamak. Ini sangat ini ya masyarakat kita yang hidupnya taunya itu hanyalah hutan. Dan ini satu hal yang sangat kita apresiasi untuk masyarakat tersebut. Kita tidak menjudge atau mengkedilkan mereka, tapi kita sangat excited ya, karena mereka itu selalu menjaga hutan, karena dia mengambil sebagiannya saja untuk keperluan makan dia hari itu aja. Dia tidak mengambil secara rakus ya atau brutal gitu kan. Dia tidak mengambil semuanya langsung diambil semua itu. Dia hanya mengambil sebagian dan hanya kebutuhan dia untuk hari itu saja. Dan begitu juga kepada hewan yang telah dimakannya itu. Jadi apa yang telah diburunya hari ini dapat, maka itulah yang dimakannya, dan dia tidak mengambil lebih banyak untuk kepentingan kesenangan dia untuk berlebih-lebihan. Dia hanya mengambil secukupnya saja, dan itu sangat kita apresiasi ya untuk masyarakat di sana. Dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat pemerintah desa yang telah melestarikan hutannya sangat baik. Dan saya juga sangat terima kasih juga kepada pemerintah desa yang telah membangun desanya. Itu sangat bagus, jalannya bagus, keadaan penduduknya bagus, keadaan penduduknya sejahtera, dan ini ya sangat membantu pemerintah tentunya. Mudah-mudahan program-program baik seperti ini bisa kita lanjutkan, dan ada hal-hal yang tidak baik dan ini yang harus kita koreksi dan kita perbaiki agar semua ini bisa menjadi lebih baik lagi. Karena di dalam agama kita sesungguhnya manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, lingkungan, dan orang banyak. Karena agama kita sudah mengajarkan seperti itu, maka kita harus menjadi orang yang seperti itu agar kita kelak di yaumil akhir kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Karena apa? Kita tidak akan mungkin mengambil semua yang ada di bumi ini menjadi milik kita. Ambillah sebagiannya saja. Karena kalau kita mengambil semuanya, maka alangkah rakusnya kita, alangkah tamaknya diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang sombong dan zalim tentunya. Nah, gitu loh guys. Maka ambillah sesuatu itu secukupnya, dengan ambil sesuatu itu secara hawa dan nafsu kita guys. Kenapa? Ketika kita mengambil semua itu dengan hawa nafsu dan keinginan kita, maka semua itu tidak akan pernah cukup. Maka ambillah sesuatu itu seperlunya kita saja. Dan Allah juga mengatakan, la in sakartum la azidannakum, la in kafartum la azidannakum, inna azabil lasyadid. Maka Allah mengatakan, barang siapa telah mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah, dan barang siapa yang telah kufur atas nikmatku, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Salah
satu kita mensyukurinya apa? Ya, ambil sesuatu itu seperlunya saja. Jangan ambil berlebihan. Kalau kita sudah mengambil berlebihan, maka itu kita sudah menjadi orang yang kufur nikmat. Kemudian setelah kita mengambil dengan yang cukup, maka apa yang kita harus lakukan? Maka kita harus berbanyak bersyukur. Karena apa? Karena Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi hal yang sedikit, hal yang cukup bisa menjadi lebih, tapi tidak menjadi sebuah hal yang mubazir dan tidak menjadikan kita orang yang kufur tentunya. Nah, gitu loh guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Karena kamu tidak ingin tertinggal informasi-informasi menarik lainnya. Maka dan aktifkan juga notifikasinya. Setiap kami upload, Anda langsung tahu ada informasi baru yang akan kami informasikan. Nah, ini loh guys, jalan desa yang telah kita lalui tadi. Dan sekarang kita sudah di penghujung jalan desanya ini guys. Dan sebentar lagi kita akan sampai di jalan ini ya, jalan nasional lainnya, jalan normal lainnya. Iya, kaget mama, orangnya kencang. Ngomong saya lapar Pak. Apakah tidak ada makan untuk narasumber Pak? Bapak ini maunya gratis saja nih narasumber. Oh, Ibu mau makan di mana? Kiri, kanan? Mana aja Pak untuk makan Pak? Saya mau minum obat Pak. Kalau makan nih kiri, kanan, nah, saya ngasih narasumber nih, ada dua. Itu depan tuh ada rumah makan, sana ada juga. Sana aja. Oke, jadi di ibu narasumbernya mau makan, jadi kita kelok dulu ya. Ini Pak.
goreng patai, jus pokat, jus mangga, jus kuning. Yuk, ya kak, ya kak. Ngapain ke sini nih? Turun. Maka nggak pakai sini, nggak tahu. Gendong lah.